Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian melihat bangunan berwarna kuning cerah yang menjadi simbol kebanggaan Pangkalan Bun? Bangunan itu adalah Istana Kuning, pusat sejarah Kesultanan Kota Waringin di Kalimantan Tengah. Pada video ini kita akan mengenal sejarah Istana Kuning, perannya di masa lalu, serta nilai-nilai kehidupan yang bisa kita teladani hingga sekarang. Istana Kuning di Pangkalan Bun didirikan pada abad ke-19 sekitar tahun 1806 oleh Pangeran Ratu Imanuddin dari Kerajaan Kota Waringin menandai perpindahan ibu kota kerajaan ke Pangkalan Bun. Dan meskipun terbakar tahun 1986, istana ini sudah pugar kembali dengan bangunan baru yang tetap menjadi situs sejarah dan peristiwa pentingnya. Bangunan Istana Kuning menyerupai rumah. Istana ini memiliki kurang lebih 2000 meter persegi. Ada dua bangunan Melayu, Balai Kehera, terlihat lebih menyerupai aula. Sementara keraton dalam kuning dulunya adalah tempat tinggal raja. Di tengah-tengah terdapat kain bercorak kuning hijau yang dipasang di tembok dan terdapat kereta kencan berparkir di dalamnya. Terdapat tempat pucuk Mariam kuno buatan tahun 1840 berada di sisi barat atau halaman depan bangunan kompleks Istana Kuning yang merupakan warisan Kesultanan Kota Waringin. Tiang-tiang dalam Istana Kuning penuh dengan ukiran. Salah satu motif yang cukup menarik adalah daun bunga teratai dan pakis di guci atau balanga. Istana Kuning adalah peninggalan Kerajaan Kota Waringin dan menjadi simbol kuat perkembangan budaya Islam di Kalimantan Tengah. Nama kuning pada istana ini melambangkan kemuliaan dan keagungan kerajaan. Dengan dinding-dinding kayu didominasikan warna kuning cerah, bangunan ini memancarkan pesona istimewa, memberikan kesan megah dan sakral yang membuat perbedaan dari bangunan tradisional lainnya. Istana Kuning merupakan kediaman resmi Sultan Kota Waringin yang dibangun pada abad ke-18. Istana ini menjadi pusat pemerintah Kesultanan Kota Waringin yang berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. Warna kuning pada istana melambangkan keagungan, kebesaran, dan kewibawaan seseorang pemimpin. Hingga kini Istana Kuning masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan sejarah Pangkalan Bun. Pada masanya, Istana Kuning tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sultan, tetapi juga pusat pemerintah, tempat musyawarah, simbol persatuan masyarakat Kota Waringin. Disinilah keputusan penting diambil demi menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakatnya. Dari sejarah Istana Kuning kita dapat mengambil beberapa nilai karakter. Sultan bertanggung jawab memimpin dan melindungi rakyatnya. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah. Istana Kuning menjadi simbol kecintaan terhadap daerah dan budaya lokal. Pembangunan keberlangsungan kerajaan melibatkan masyarakat, menjaga warisan leluhur sebagai identitas bangsa. Jadi ini sultan-sultan yang terkenal di Kota Waringin, yaitu ada Pangeran Adianto Kusuma, pendiri Kesultanan Kota Waringin, putra Sultan Banjar Mustain Billah. Yang kedua, Pangeran Tumenggung Cakraningrat, salah satu sultan yang memimpin. Yang ketiga, Pangeran Ratu Imanuddin, pangeran ke-9 yang membangun Istana Kuning. Yang keempat, Pangeran Ratu Anomkusumayudah, salah satu sultan yang memimpin. Yang kelima, Pangeran Ahmad Hermansyah, sultan yang memerintah. Yang keenam, Pangeran Ratu Sukmanegara, sultan yang tercatat dalam silsilah. Yang ketujuh, Pangeran Ratu Sukma Alamsyah, sultan yang ke-15 dinobatkan pada tahun 2022. Yang ke-8, Pangeran Ratu Anom Alamsyah tercatat sebagai salah satu sultan terakhir sebelum Pangeran Ratu Sukma Alamsyah. Nilai-nilai dari Istana Kuning masih relevan dalam kehidupan modern, seperti pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menjadi pemimpin yang jujur dan adil, menjaga persatuan dalam keberagamaan. Dengan mempelajari sejarah lokal, kita tidak hanya mengenal masa lalu, tetapi juga belajar membangun masa depan yang lebih baik. Nah guys, jadi aku ada pertanyaan buat kalian semua. Mengapa Istana Kuning dianggap penting bagi masyarakat Pangkalan Bun?
Jadi, Istana Kuning Pangkalan Bun bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga sumber nilai kehidupan yang berharga. Melalui sejarah, kita belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.